Silakan. Tidak benar. Nah, bitokoh bagaimana itu? Yang bitokoh ini nggak ada kata-kata dia bertobat. Kemudian pelacur yang diampuni oleh Allah hanya dengan memberi minum seekor anjing. Kenapa pelacur ini diampuni oleh Allah? Gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing. Bukan gara-gara bertaubat. Si pelacur ini nggak bertaubat. Gitu. Kalau Allah mengampuni orang harus bertaubat, berarti Allah tidak maha pengampun. Ya. Kalau bertaubat, insya Allah. Bertaubat luar biasa, cepat sekali. Taubat ini justru cara mendapatkan ampunan dengan yang paling mudah. Taubat itu hitungannya apa? Menit, detik. Mungkin sepersekian detik. Gitu. Beda dengan memberi minum seekor anjing, sholat, saum, itu ya butuh waktu. Ya. Taubat itu tidak butuh waktu. Karena taubat adalah tekad untuk tidak mengulang lagi, nyesel, dan berhenti tentunya. Ya. Nah, itu kan tekad. Untuk tekad itu butuh berapa hari? Bukan hari, bukan jam, bukan menit, detik. Ya, ya misalnya antum lagi naik motor, tiba-tiba denger ceramah dari masjid misalnya, kok menyentuh. Demi Allah, ya Allah, saya nggak akan dengerin musik lagi. Demi Allah, saya nggak akan minum khamr lagi. Itulah detik. Itulah taubat. Ya. Tapi jangan beranggapan bahwa tanpa taubat nggak akan diampuni. Keliru. Ya. Banyak dalil di mana orang tidak bertaubat tapi diampuni. Apakah orang yang banyak dosa, doanya sia-sia, terancam tidak terkabul? Bukan pasti sia-sia, enggak. Rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya compang-camping, dalam keadaan safar, jauh sekali dari rumahnya, mungkin lapar, haus ya. Dia mengangkat kedua tangannya, lalu mengucapkan, Ya Rob, Ya Rob. Dia berdoa. Ini luar biasa. Udah safar, jauh dari rumahnya, lapar, haus, compang-camping, kusut. Ini keadaan di mana doa pasti dikabulkan. Kan begitu. Kata Nabi, gimana dikabulkan? Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum hasil yang haram, pakaian yang dia pakai hasil yang haram. Gimana mau dikabulkan? Jadi yang menghambat doa-doa kita terkabul adalah dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, terkhusus makanan haram. Ya. Bolehkah mendoakan keburukan untuk pemimpin atau mantan pemimpin zalim? Nggak usah mantan pemimpin nih, tapi zalim. Boleh. Justru kita disuruh berdoa. Justru yang nggak boleh apa? Caci, maki, hujat, demo, teriak-teriak, merusak gedung, merusak jalanan, itu nggak boleh. Adapun berdoa buruk, matikan dia ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Gantilah dia ya Allah. Boleh. Ya, kan mendoakan buruk orang yang zalim kan boleh. Ittaqu da'watal madlum. Dengan syarat antum tahu dia betul-betul zalim, ya. Tahu persis. Jangan lewat
Medsos. Medsos nggak bisa jadi ukuran ya. Sekarang berita medsos udah nggak karu-karuan. Ya. Ada orang baik, jujur, amanah, gara-gara medsos dikira dia jahat. Gampang banget, ya. Luar biasa kerusakan gara-gara medsos itu. Ya, antum tahu persis dia dolim. Gini, jangan lewat perantara lah. Kalau medsosnya jangan jadikan ukuran. Ya berita-berita resmi TV One, Metro dan seterusnya yang nggak benar juga ada, apalagi medsos. Medsos kalau berita salah kan nggak ada resiko. Kalau media resmi kan beresiko ya kan, nggak akan berani lah sengaja bohong gitu ya. Itu pun banyak kekeliruan, apalagi medsos. Nah, kalau antum tahu persis gubernur kita ini, presiden kita ini, wali kota ini, raja kita ini dolim, boleh. Tas'alunallaha alladzi lakum wa tu'adduna alladzi alaikum. Kata Nabi, wasiat Nabi, ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang asara. Asara itu mementingkan diri sendiri, korup, dolim, ya. Tu'addunal haqqal ladzi alaikum. Tunaikan hak kalian terhadap pemimpin, tunaikan kewajiban kalian terhadap pemimpin itu, taat, jangan mencaci maki, jangan membicarakan keburukannya di depan umum, disuruh pakai helm ketika naik motor kita taati, kemana-mana bawa KTP kita taati, pokoknya kewajiban kita laksanakan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Adapun hak kalian, karena kan nggak dikasih orang pemilihan dolim. Salah satunya doa itu. Yaitu yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in ketika dipimpin oleh pemimpin sedzolim Hajjaj bin Yusuf. Ya, berdoa dan alhamdulillah nggak lama mati ya. Daripada teriak-teriak, jadi ada hal-hal yang kita tidak boleh berbuat, kita hanya boleh berdoa. Ada hal-hal yang kita tidak boleh cuman berdoa, harus berusaha gitu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin tidak langsung berkenaan dengan kajian itu perhatian untuk jangan sampai meremehkan. Kira-kira bagaimana realisasi, bagaimana pelaksanaan dari perintah Allah. Kata Allah, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau terjemahan harfiahnya, pakailah pakaianmu yang indah-indah setiap masjid. Kira-kira realisasinya seperti apa sebenarnya? Cari yang jangan yang sobek-sobek, compang-camping. Ya di antara pakaian kita yang jelek-jelek, nggak yang murah ini, pasti ada yang paling bagus. Nah, pilihlah yang itu. Ya. Sementara untuk kerja, untuk main, untuk santai-santai, di bawah itu. Jadi ada pakaian, ya pastilah ya, di lemari pakaian kita itu pasti yang ada yang terbaik. Nah, kita pilih ketika kita mau ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ini tidak bermakna bahwa kita harus punya pakaian khusus untuk ke masjid. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kan ada ya subhat seperti itu. Jadi kalau masjid, ini nih, baju koko, kemudian jubah. Kalau nggak ke masjid, yang ini nih, enggak. Pokoknya yang terbagus. Ya. Apakah yang terbagus itu pasti baju koko, pasti jubah? Enggak. Enggak. Walaupun kemeja biasa tapi bagus, menutup aurat. Ya. Nah, salah satu kekeliruan di masyarakat kita adalah ini pakaian buat ke masjid, yang ini pakaian buat main.
Ya. Jadi seolah untuk pakaian yang buat main ini boleh, nggak menutup aurat. Jadi kan jadi salah. Wallahu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Tahu tidak mutlak dari mana? Lihat, ada manusia yang sangat buruk. Bukan tukang riba, tukang rentenir lagi. Kafir. Kafir kan lebih buruk dari rentenir, pegawai bank riba, asuransi, perampok, koruptor, kafir. Anaknya jadi nabi. Bukan ulama lagi, bukan Bukhari Muslim lagi, jadi nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya itu tidak mutlak. Itu merangsang kita, menyemangati kita untuk jangan pernah cari duit haram. Nanti duit haram itu dimakan oleh anak istri kita. Nanti mereka jadi susah diatur. Seperti itu. Kita bersemangat untuk cari uang yang halal sehalal-halalnya. Supaya anak istri kita memakan harta yang halal. Itu pun ada jaminan, gampang diatur, enggak juga. Enggak juga. Mentang-mentang anak kita dari bayi sampai hari ini makannya halal, pasti gampang diajak sholat, gampang diajak ngaji, enggak juga. Enggak juga. Ya. Jadi tidak mutlak. Jangan menyimpulkan seperti itu. Sekedar semangat bahwa kita harus mencari nafkah dengan cara yang halal. Wallahu. Ya, begitu. Bolehkah seorang ibu yang menyusui menjamak sholatnya dikarenakan secara? Bisa, bisa. Seandainya memang rewelnya itu luar biasa ya. Dari azan, begitu azan asar baru diem. Boleh. Sholat duhur sekalian asar, ditarik asar. Tapi kalau jam 2 udah diem, ya sholat jam 2. Jangan ditarik ke asar. Jam 2 kan masih waktu duhur ya. Gitu. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak